Selamat pagi. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih anugerah Tuhan, bahkan berkat yang dari Tuhan yang dari surga senantiasa melimpah dalam hidup saudara. Dan di pagi hari ini kembali bersama saya Hauge Laya, dan saya mengajak saudara untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus dengan tema iman tanpa perbuatannya hakikatnya mati. Dan yang kita bahas di pagi hari ini tema yang sesuai yang dikasih LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan saya akan membagikan sedikit apa itu iman dan apa itu perbuatan. Dan sebelumnya saudara, kita buka Alkitab kita di Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Dan dikatakan di situ saudara tentang bagaimana caranya memiliki iman yang baik, sehingga iman itu tidak mati tapi berbuah. Dan mungkin selama ini kita sering berkata bahwa saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Namun apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikut Kristus? Apakah iman kita itu sudah berbuah atau sudah bertumbuh? Atau sebaliknya, kita hanya Kristen KTP, hanya lambang, namun kenyataannya kita bukan pengikut Kristus. Karena seorang yang mengakui pengikut Kristus itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, harus hidup sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya ada di khotbahku sebelumnya saudara, ya, di videoku sebelumnya itu, kita perlu mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tujuan Tuhan memanggil hidup kita itu untuk apa? Untuk menyenangkan Dia atau menyenangkan diri kita? Oleh sebab itu izinkan saya untuk memaparkan, untuk membagikan poin-poin kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan saya percaya ketika saudara mau merenungkannya dan mau melakukannya, pasti saudara bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita. Dan saya baca Alkitab saya di sini, dan setelah saudara menonton video ini, baca juga Alkitab saudara supaya kebenaran firman Tuhan ini semakin saudara pahami dan menjadi pelaku-pelaku firman. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi saudara, yang dikatakan Yakobus ini bukan berarti perbuatan kita yang menyelamatkan kita, tidak. Memang imanlah yang menyelamatkan kita. Cuman kalau tidak ada tindakan atau perbuatan yang memproklamasikan bahwa kita itu orang-orang beriman, maka iman itu tumbuh, maka iman itu mati, tidak bertumbuh. Karena Tuhan menginginkan setiap kita berbuah. Ya, bagaimana caranya berbuah kalau tidak bertumbuh? Kan? Tapi kalau udah bertumbuh, udah pasti berbuah. Makanya Yakobus berkata, ya, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Mati karena tidak disertai dengan perbuatan. Makanya kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan izinkan juga Tuhan itu memimpin hidup saudara supaya saudara bertumbuh dan berbuah, karena itu yang diinginkan Tuhan.
Yaitu buahnya apa saudara? Yaitu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Makanya Yakobus berkata, dapatkah iman itu menyelamatkan? Iya, menyelamatkan. Cuman gak bisa menyelamatkan nanti karena tidak disertai dengan perbuatan. Makanya dikatakan di situ kan, Abraham itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena dia percaya bahwa semua yang dilakukan Tuhan itu baik. Dari mana saudara? Ketika Tuhan meminta dia untuk mengorbankan anaknya, maka dia melakukan. Nah, itu juga yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud oleh Yakobus ini. Kalau kamu udah memilih percaya, ya lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Bukan kontra dan istilahnya saudara melawan arus. Padanya Tuhan mau kita searah, tapi kita tidak mau, kita berbalik. Nah, jadi kan kita berlawanan arah. Tapi Tuhan mau ya searah. Apa yang disampaikan Tuhan itu iya. Kan memang betul itu, iman itulah yang menyelamatkan. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita selamat. Namun perlukah perbuatan itu? Perlu. Karena itulah yang menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang benar, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan dan yang mau menyenangkan Tuhan. Sehingga kita dikatakan orang-orang beriman. Disitulah orang bisa melihat dan memuliakan Tuhan. Kalau tidak ada perbuatan, bagaimana caranya orang-orang bisa melihat dan memuliakan nama Tuhan? Tidak kan saudara? Oleh sebab itu, milikilah iman yang bisa berbuah. Buahnya itu perbuatan-perbuatan yang saudara lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Makanya kan Yakobus berkata, jika ini kan menantang sebetulnya, jika kamu berkata aku punya iman dan kamu punya perbuatan, terus dia katakan, biarlah aku tunjukkan imanku dan perbuatanku. Karena apa saudara? Iman dan perbuatan itu satu paket. Kalau hanya perbuatan, itu tidak bisa menyelamatkan. Kalau hanya iman, itu juga tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Harus satu paket. Kalau cuman satu, ya nggak bisa saudara. Makanya kan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu ya supaya bisa bersama-sama, ya, supaya bisa memberi hasil yang baik. Makanya mulai saat ini, kalau saudara betul-betul percaya kepada Yesus, mari kita melakukan apa yang dikatakan firman. Miliki iman serta perbuatan. Makanya di Injil Matius itu dikatakan, di kitab Injil semuanya dikatakan bahwa buah itu diperlukan. Makanya Tuhan Yesus berkata dan menyampaikan perumpamaan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, bahwa seseorang itu dilihat kalau dia itu orang beriman dari buahnya. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi memang dia membuktikan bahwa dia itu adalah orang-orang beriman. Begitu juga saya dan saudara. Mulai saat ini, mari kita memproklamasikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dengan cara apa saudara? Dengan perbuatan yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah iman serta perbuatan.
Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan saudara untuk bisa menonton video-video saya selanjutnya. Silakan klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan kalau bisa, saudara juga kalau mau membagikan video-video ini boleh. Oke, semoga hari saudara di pagi hari ini menjadi pagi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.